Kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengenal akan kemampuan dan kedahsyatan Allah kami. Pagi ini Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu, kami datang merendahkan hati, karena kami tahu siapa Allah yang kami layani. Kami tahu siapa Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus itu. Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengar Engkau tanamkan itu dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu itu akan berbuah-buah lebat Bapa di surga, berakar dalam dan kemudian berbuah ke atas. Dan nama-Mu kami puji dan kami muliakan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, dan Tuhan memakai mulut hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa di surga. Segala pekerjaan si setan kami perintahkan dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang menguasai kehidupan setiap kami, di dalam nama Yesus. Baik itu merupakan nasihat, teguran, berkat Allah dan sebagainya Bapa di surga, apapun itu, kami membuka hati kami untuk masuknya firman Allah di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita. Dan terima kasih juga buat jemaat melalui gembala sidang yang memberikan kepercayaan pada saya untuk melayani sidang Tuhan di tempat ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan sama-sama, baik pembicara maupun kita semuanya. Karena saya tidak ingin sebagai pembicara, saya tidak ingin tidak diberkati. Saya juga mau diberkati oleh Tuhan. Karena firman Allah itu bagaikan pedang bermata dua, satu ke sana, satu ke sini. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita berdoa supaya Bapak Gembala tetap kuat sehat dalam pergi ke jauh dan pulang dengan tak kurang satu apapun. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semuanya dan kita memperhatikan. Demikian bunyi firman Allah. Sungguh, saya ulang, Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia. Amin. Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Amin. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Amin. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, Yesus. Amin. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya, dibenarkan. Dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Ini seringkali menjadi kata pembukaan. Karena ada sahabat-sahabat saya di luar sana yang aktif mendengarkan saya di dunia YouTube. Ya. Jadi saya seringkali menantang mereka untuk percaya kepada Yesus. Karena bukan saya yang bilang, mereka yang bilang. Saya aktif mendengarkan Bapak berkhotbah, dan itu satu. Makanya bagi saya itu sebuah penghiburan, ya. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, saya akan memberikan tema bagi kita pada saat ini, dampak yang luar biasa kepadamu, ya, atau kepada orang percaya ketika engkau mengasihi dan mengenal Allah. Ketika saya di masa muda, saya tidak mengenal Allah, tidak juga mengasihi Allah. Yang saya kasih adalah diri saya sendiri. Saya berlatih tinju, saya berlatih silat, dan tidak ada yang saya takuti, ya. Dan sampai sekarang saya masih berlatih, ya. Dan kalau saya mukul itu pasti rontok, ya. Satu kali dengan terpaksa saya memukul orang, dilapor ke kantor polisi, karena langsung saya bilang saya sebenarnya tidak ingin memukul, tapi karena sudah membahayakan diri saya, Tuhan Yesus tidak mengajar saya memukul, tapi negara ini saya masih diberikan untuk membela diri. Saya bilang Tuhan Yesus nggak mengajar saya untuk memukul, tapi negara ini masih memberikan saya hak untuk membela diri. Satu kali saja langsung berdarah, ngocor, dilapor, dipisum, dilapor ke polisi. Karena memang saya membela diri, enggak, ya diam persoalan itu. Yang mau saya katakan adalah, saya tidak pernah mukul murid-murid saya, enggak pernah. Saya akan senantiasa, tapi mukul anak saya pernah. Ya, udah itu memang cambuk disediakan bagi mereka. Tapi untuk anak orang, untuk orang, saya nggak pernah. Terkecuali dalam kasus itu, karena mereka dia sudah hantam saya bertubi-tubi begitu. Wah, ini sudah nggak niat, sudah niat nggak benar sudah ini. Saya waktu dihantam itu nggak apa, tetapi karena saya pas jatuh lalu mau disergap, wah, itu membuat saya mutar badan sekali hantam. Itu memang nggak bisa dihindari. Tapi setelah dicek, saya rekonstruksi di tempat kejadian, dan polisi mengatakan, ya ini memang karena posisinya bagaimana saya menerangkan dari awal, memang tidak ada niat untuk memukul. Bahkan saya sudah dipukuli, saya bahkan saya mencoba menghindar. Tapi karena saya terpleset, dihantam terus, nggak bisa, saya bilang. Dan akhirnya begitulah, ya. Makanya saya bilang, yang saya bilang sama mereka, kalau ada masalah, sebenarnya saya katakan ke kantor polisi aja. Jangan main hakim sendiri, karena kita bisa dipolisikan. Biar kita benar bisa dipolisikan loh. Buktinya saya dilapor, kan begitu. Tetapi yang mau saya bilang adalah bahwa kita diajar oleh Tuhan untuk mengasihi. Saya ditipu orang, mobil saya dijual orang, enggak saya sakit hati sama yang menjual. Enggak juga saya penjarakan orang yang baik, yang menggadekan, yang menjual. Enggak saya bahkan ketika mau dimasukkan ke penjara, saya bilang sama kasat reskrimnya, janganlah, kasihan. Udah saya dibohongi, masih
mengasihi mereka. Karena apa? Saya bilang begini, kalianlah yang milih. Saya bilang, kalian yang milih. Kalian mau ganti mobil saya, atau ya apa yang dikatakan Pak Kasat Reskrim itu terjadi, hanya kalian yang apa. Tapi sebagai manusia, Anda kan orang-orang kaya, punya showroom, punya hotel. Ya, saya tahu masa-masa itu masa-masa yang sulit. Makanya saya katakan, ya terserah mau bagaimana, yang penting mobil saya kembali. Ya, mungkin kalau yang apa kalau nggak saya bertobat itu sudah saya tonjok, saya lapor lagi dia. Anggota saya menikahkan dia, saya membayari dia menikah, sanggup melakukan itu. Tapi karena Tuhan mengajar kita untuk mengasihi. Yang pertama tadi, orang sebelum dampaknya, apa sih dampak yang kita peroleh setelah kita mengenal mengasihi Tuhan itu? Jadi kita lihat dulu bagaimana sih orang-orang yang mengasihi. Saya orang Batak, tapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berubah. Ya, saya berubah bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam perbuatan juga. Istri saya, anak saya, ini ada anak saya nih, itu pakaian tinggal taruh aja di tempat, pasti tercuci, tersetrika dengan baik. Mereka tinggal makai. Dapur, istri saya nggak perlu membersihkan, saya yang bersihkan. Karena saya berpikir kalau istri saya semua ngerjakan ini, wah sakit dong dia. Menderita dong dia. Tetapi saya katakan, sudah. Tapi saya bilang begini, kalau saya makan, saya nggak akan makan kalau nggak disediakan di meja makan. Tunggu nanti dia, biar sampai jam berapa itu. Kalau dia masih ada di rumah, pasti sampai jam berapapun saya tunggu dia menyediakan makanan saya. Itu luar biasanya. Jadi untungnya perut saya itu dianugerahi untuk tidak perut lapar. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Karena ketika saya mau katakan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Jadi kalau kita mengasihi, yang pertama ini harus Anda cek dalam hidup Anda. Yang katanya mengasihi Tuhan, tapi perkataan kasar kepada istri, kasar. Saya kalau ada orang memukul istrinya, itu saya lapor sama polisi. Udah berapa masa saya masukkan penjara. Orang itu bilang, kenapa kamu campur tangan? Saya nggak campur tangan. Cuma hukum mengatakan barang siapa mendengar, melihat, lapor. Saya kan cuma lapor. Loh ya, saya nggak campur tangan, saya hanya lapor. Oh, yang satu so hebat gitu. Saya bilang sama Pak Polisi tolong itu diurus 1 minggu aja Pak Polisi. Tapi setelah itu lepas, silakan bagaimana caranya. Tangkap, masukkan penjara 3 hari, biar apa, tolong panggil Pak Pendeta. Loh, katanya hebat, saya bilang. Enggak om, saya enggak, ampun, maaf. Jadi bukan 1-2 orang saya masukkan penjara. Jadi jangan coba-coba mukul istri di depan saya. Bahaya. Karena saya sudah hidup dengan melihat peristiwa. Bukan saya mau menjelekkan orang tua saya, bukan. Melihat perbuatan-perbuatan seperti itu. Tapi saya punya apa begini. Ketika saya berumah tangga ini, jadi kalau Anda yang muda-muda melihat perbuatan-perbuatan yang tidak baik, jangan ambil yang negatifnya, ambil yang positifnya. Saya bilang begini, ketika saya berumah tangga nanti usia 30 tahun, orang Cina, walaupun Cina hitam, Hitachi, hitam tapi Cina, ya. Jadi kalau saya khotbah istri saya di sini Hitachi, hitam tapi Cina. Lalu saya sempat protes sama Tuhan.
Loh iya sungguhan ini. Loh Tuhan, kan di Sumatera itu Cina putih-putih. Terus Tuhan bilang begini, apa kau bilang dulu di, memang kan saya tulis, memang kau tulis itu ada apa, Cina tapi putih, ada Cina kan, sudah terima, itu pasangan yang sudah disediakan. Jadi itu usia 30 tahun saya menikah. Jadi jangan pikir apa yang Anda sampaikan kepada Tuhan itu tidak akan didengar. Nah, yang kemudian mau saya katakan, cintai, dia mencintai firman Allah, dia hidup taat, dia beriman, dia mengalahkan dunia ini. Jangan dunia yang mengalahkan kita. Orang merokok masih merokok, orang minum tua masih minum tua, orang judi masih judi. Katanya orang percaya di dalam gereja berapi-api, di luar sana berasap-asap. Apa yang salah? Di sini jadi pelayan, di sana jadi setan. Mohon maaf, ini agak keras, ya. Tapi saya ingin kita mengasihi Tuhan dengan tulus, ya, dengan tulus, sehingga nanti dampak itu akan kita nikmati. Jadi, adakah kita mengalahkan dunia ini? Apa dunia yang mengalahkan kita? Adakah kita beriman? Itu ciri-ciri orang yang mengasihi. Yang pertama tadi saya katakan, dia harus taat, mengasihi firman, mengalahkan dunia, hidup beriman, percaya kepada Yesus. Saya tidak panjang-panjang, soalnya nanti yang lain. Lalu yang kedua, orang yang mengenal Allah. Ini kadangkala, aku kenal Allah itu, tapi dia melakukan dosa di tempat tersembunyi. Yang pertama mau saya katakan, Tuhan itu maha hadir. Jadi kalau orang menyadari bahwa Tuhan itu maha hadir, seharusnya dia tahu dimanapun Tuhan ada. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang berbuat baik atau berbuat jahat. Tapi orang namanya hidup bersandiwara itu lebih nikmat. Dia katakannya tidak, lebih katakan tidak. Satu kali saya lagi di hotel di Jakarta Pusat, telepon berdering, kring. Pak, ya, perlu mau kasur hidup apa enggak, Pak? Kok ada kasur hidup gitu? Saya mengeceknya juga, apa sih kasur hidup itu? Bapak ini pura-pura nggak tahu. Iya, saya nggak tahu tuh. Masa ada kasur hidup? Nggak, belum pernah saya lihat ada kasur hidup, saya bilang. Terus akhirnya saya bilang, bertobat kamu, terima Yesus. Nggak sekali dua kali saya apa itu, di Manado juga begitu. Makanya saya bilang, kalau kita tahu Tuhan itu maha hadir, bukan karena nggak ada orang yang tahu di sini. Mantap! Wah, setan itu. Yang kedua, ya, dia maha omnipresent. Yang kedua, kita sekilas-sekilas saja. Omniscience, maha tahu. Satu kali saya lagi nangis di hadapan Tuhan ini, karena anak saya yang di Surabaya di Malang minta uang kuliah, ditentukan lagi tanggalnya.
Saya ini kan orangnya cuek. Ya kalau diberkati saya beri, nggak ada uang, ya tenang. Nggak ada duit, tenang. Dan anak saya juga itu. Wih, ini parah ini. Nangislah saya di hadapan Tuhan. Lalu belum didengar Tuhan ini. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan, selama ini saya tidak pernah menentukan tanggal. Ya. Selama ini saya belum pernah menentukan tanggal terkecuali dalam kasus 1 tahun. Ya, nanti itu dalam kasus 1 tahun. Nah, saya tidak pernah menentukan tanggal. Tetapi kali ini sebelum Desember berakhir, karena Januari saya harus bayar. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang ke rumah saya. Saya tidak ada, lagi di luar. Dia juga nggak sampaikan apa-apa. Kemudian pada saat saya lagi naik di loteng hari berikutnya, dia datang lagi ke rumah. Ada Pak Pendeta, saya lagi menyampaikan permohonan saya kepada Tuhan. Lalu dia datang, susahnya cari Pak Pendeta ini. Ya, ada apa Om? Ada yang bisa bantu? Enggak, begini loh. Saya berdoa, kok wajah ini yang kelihatan? Memangnya terlalu ganteng. Udah untung. Memangnya terlalu ganteng kah? Loh, kenapa Om saya bilang begitu? Nih, berapa kali saya berdoa, wajah Anda saja yang kelihatan. Terus saya bilang begitu. Tapi saya lihat kok ada susah di situ, kok di sini nggak susah gitu. Kalau saya penganut nasihat orang tua saya, mekelau di hapataran, tangis au di habunian. Jadi saya bisa tertawa di tempat-tempat yang terang ini, walaupun pagi-pagi sekali saya sudah nangis dulu. Ya, makanya jam 4 itu sudah wajib saya bangun. Jam 4 pagi. Kalau tadi pagi enggak jam 4, jam 1 sampai jam 3 lewat. Karena saya tahu pelayanan firman ini, kalau sudah hari Sabtu Minggu itu, saya jarang tertidur. Sabtu itu jarang tertidur. Saya sebenarnya biasanya sampai jam 4. Saya Pak kemarin itu nyuci pakaian anak saya 3 hari, 2 lagi yang ikutkan. Lalu pakaian saya, pakaian istri saya, dan jam 11 malam, jam 11 kurang lah selesai. Udah suruh istri saya jemur supaya berangin-angin, supaya pagi saya tidak lagi terbeban di situ. Nah, anak saya itu senang dia. Tinggal. Bukan berarti saya memanjakan anak saya, tidak. Ya. Karena dia juga punya tugas karena saya bilang, kita ini tim. Tim itu ada kerja di sana, ada kerja di sini, ada kerja di sini. Kamu kerja di sana, kerjakan dengan sukacita. Saya kerja di sini, saya kerjakan dengan sukacita. Mamakmu di dapur kerja dengan sukacita. Kalau ada yang bertengkar, saya jadi hakimnya, bos. Saya bilang sama anak saya, tidak ada boleh 2 singa di rumah ini, hanya 1 singa, singa Yehuda, bukan singa. Singa Yehuda yang boleh ada tinggal di rumah ini. Jadi semua harus tunduk kepada singa Yehuda. Kalau tunduk kepada singa Yehuda, aman dah hidup ini. Nah, jadi orang tua ini bilang begini, oh, dia kasih saya amplop. Tebal sekali. Loh, amplop apa ini Om? Enggak, kan saya sudah bilang, waktu saya berdoa,
Kok wajah dia yang kelihatan? Dan lagi susah. Anda kan pernah susah saya lihat. Senang-senang saja. Oh, nggak tahu sih. Terus sudah ini. Terus Om saya bilang, Tuhan bilang begini, berkati hambaku itu. Mantap juga ini Tuhan itu. Bayangkan, bukan jemaat saya, bukan. Mungkin kalau jemaat saya dia tahu pergumulan saya kan. Ini bukan, dari yang lain. Lalu saya bilang begini, setelah dia kasih, saya nangis di hadapan dia. Nangis. Bagaimana tidak? Untungnya wajah saya yang jelek ini bisa dilihatnya gitu loh. Kalau tidak, wah bahaya. Jadi dia maha tahu, omniscience. Yang sekarang, yang ketiga, omnipotent, Allah yang maha kuasa. Jadi kalau Anda mengenal Allah itu dengan baik, maka Anda akan berjalan bersama dengan dia dengan rasa takut dan hormat. Saya minta tempat saya ini. Oh, minta yang pertama. Tanggal 7 Januari 1994. Saya pertama kali beribadah di tempat saya. Belum ada kursi. Ini udah ada kursi. Masih beralaskan koran. Jadi masih duduk di koran. Lalu saya bilang begini, 5 tahun ke depan kita punya 4 tempat. Ini jemaat bilang, tahu gini ya. Terus habis khotbah, oh duduk dulu. Lalu saya nggak duduk. Kita diri saja Om, udah belum siap duduk. Terus Om, dia bilang begini, saya sih tidak mengkerdilkan imannya Om, tapi lihatlah kenyataan bahwa kita masih duduk beralaskan koran, terus Anda minta 4 tempat, nggak gendeng. Oh terima kasih Om, saya bilang, berarti kalau saya udah dilawan orang, itu berarti Tuhan menjawab doa saya. Kita lihat aja nanti ke depan Om. Saya bilang begini, saya bukan tidak melihat kemampuan jemaat, tidak. Saya bukan merendahkan kemampuan jemaat, tidak sama sekali. Tapi kalau saya mengandalkan kemampuan jemaat, saya tidak akan pernah melihat kemampuan Allah yang maha kuasa itu. Apakah terjadi di 4 mata penjuru mata angin saya punya di tahun kelima ini, walaupun di masa sulitnya hidup, 2 itu tergeser. Bayangkan masa sulit setelah kerusuhan, kami kan hanya saya ini baju keluar dari badan, semua habis, foto aja nggak ada, semua lenyap. Bayangkan saking sulitnya, istri saya bilang, tolong jualkan itu tanah itu. Dan sudah datang orangnya bawa uang itu, bawa uang. Tapi apakah saya marah pada istri saya? Enggak. Cuma saya bilang sama dia, Mama, coba bertahan sedikit lah. Tapi ya dilihat anak-anak, kebutuhan anak-anak apa. Kalau laki-laki ini kan masa bodoh. Dia bukan punya pakai ini, dia punya, ya kan, pria-pria kan, ini yang dipakai, bukan ini. Ibu-ibu pakai ini. Saya katakan bahwa Tuhan itu maha kuasa.
Bukan berarti karena Dia Maha Kuasa kita bebas dari segala kesulitan. Saya sudah pernah membawa sertifikat tanah saya kepada orang-orang kaya hanya untuk menolong saya. Saya katakan saya hanya pinjam 10 juta. Nggak banyak-banyak. Sertifikat rumah saya yang di Niulingan itu, di dekat lapangan bola sana, saya bawa itu. Nggak ada. Berapa orang kaya sampai saya bilang akhirnya begini, Tuhan, saya sudah coba dengan cara saya, sekarang silakan dengan cara. Ampuni saya yang menggunakan cara saya, karena memang bagaimanapun ini kadang-kala laki-laki tunduk sama istri karena dia mencintai kita. Ya, harus tunduk sama istri. Udah Pak, begini-begini, udah itu kan ada. Ya sudah, kita coba nggak puji Tuhan, nggak ada. Tapi dengan berdoa dan berpuasa, Tuhan ya, kasih itu, hambaku itu lagi nangis. Dan ketika minta yang ini, saya sudah bawa tanahnya ke rumah, saya taruh di tempat doa saya. Saya sudah bilang, dari mie ayam Jakarta sampai ke tempat saya beribadah dulu, salah seorang harus keluar dari tempat itu dan harus menjual dalam 1 tahun. Sampai ada jemaat saya bilang, Om gendeng, saya tidak perlu ikut Om. Keluar! Bayangkan bayanganmu, nggak usah bayangkan bayangan saya. Keluar! Saya bilang, oh puji Tuhan, berarti Tuhan akan menjawab doa saya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan diberkati saya sebuah mobil. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, orang yang punya ruang mati ampar. Dan hari itu saya ada datang ke tempat itu. Dan ketika dia pendek cerita, ketika dia melihat saya, dia bilang, Yesus sakti, Yesus sakti, Yesus sakti, Yesus sakti, Yesus sakti, Yesus sakti, Yesus. Cim, ada apa Cim? Ya ada Yesus sakti, Yesus sakti, Yesus sakti. Ni hao ma Cim? Hao, oh kenal. Ni hao. Lalu kemudian dia cerita, saya ini Tuhan perpanjang umur saya. Saya sudah mati. Menurut cerita dia, 4 sampai 5 jam itu, terus kemudian Tuhan bangunkan saya kembali. Ini jual itu tanah sama Pak Pendeta dulu. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa. Karena kalau dia mati kan nggak sempat, nggak tahu tanahnya yang di rumah saya itu kan kita katakan tanah yang aku pijak. Kalau saya tanah yang aku doakan. Dan pendek cerita, akhirnya dia bilang begini, padahal tanah itu sempat saya tawar 250 juta. Bukan karena ada uang, enggak, hanya karena iman saja. Lalu dia bilang, tiba-tiba, nih punya uang berapa? Enggak punya uang. Betul, saya enggak punya duit. Hanya mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kalau sudah bank sentral Allah itu terbuka, dia akan dicurahkan. Enggak ada uang sih. Loh, lalu nih bagaimana? Saya bilang begini sama dia. Saya punya mobil. Sebelumnya kan saya sudah diberkati. Saya punya mobil. Loh, mobilnya kalau dijual berapa? Ya kalau cepat 40 juta lah. Ya Kijang putih. Ya, itu pun hasil doa anak saya. Nggak ada kaitannya dengan doa saya itu. Anak saya yang minta Kijang putih. Jadi setiap doa puasa, doa pagi dia harus hadir. Dia harus dengar ada Kijang putih. Kalau tidak dia nangis, tapi bukan yang ini, yang satu.
dia akan nangis-nangis, dia akan banting dirinya, dia akan, wih. Makanya saya bilang sama anak saya, kamu punya karunia iman, kamu pelihara itu. Nah, pendek cerita, setelah itu saya bilang begini sama anak saya, kita jual mobilnya ya. Oh enggak mau dia. Karena itu dua anak saya juga menghargai. Tapi saya bilang sama Ancim itu, ya paling apa 40 juta. Jangan sih 40 juta, berapa sih Ancim? Ya karena ini jual, Tuhan katakan jual murah-murah, akhirnya kasih 50 juta. Saya down payment waktu itu ada 500 ribu, saya kasih dia 500 ribu itu sebagai tanda jadi. Rupanya dia dipengaruhi orang, masa rumah di pinggir jalan 50 juta? Wah apa itu? Dia datang lagi ke rumah, oh orang bilang kok di tanah itu kok murah sekali, dia bilang. Ya begini aja Cim, kan Cim bukan saya yang pengaruhi Cim. Sini yang 500 ribu, kembalikan yang 500 ribu. Urusan dengan Tuhan Yesus saja. Jangan, ya sudah. Dan saya bayarlah itu, mobilnya belum laku. Seorang pengusaha mengatakan begini, ini pakai uang saya. Seberapa lama dia laku mobil itu? Silakan. Karena anak saya katakan tidak. Jadi sampai anak saya bilang, ya jual, baru mobil itu laku. Dan saya sudah tawarkan 40 juta pun orang gak mau. Setelah anak saya bilang, iya, berapa mobilnya? Saya bilang, pura-pura saya bilang 55 juta, karena semua orang tawar 40, 35 juta, 40 gak ada, 35 juta. Saya bilang 55 juta. Dia bayar langsung. Mantap. Saya langsung kasih 55 juta itu sama dia, yang pemilik uangnya. Ini terima kasih. Ada 55 juta. Oh jangan, dikasih kembali saya 50, diambil 50 juta, saya ambil, dikasihnya 5 juta itu. Itulah saya bangun itu, sengnya itu yang sekarang. Tuhan itu maha kuasa. Tapi bukan karena maha kuasa kita mau seenak-enak kita, bukan. Kalau itu kebutuhanmu, Tuhan akan jawab kebutuhan. Kalau itu kebutuhanmu, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saya bersyukur, saya minta rumah dikasih rumah, saya minta mobil dikasih mobil. Tapi saya tidak akan pernah minta istri. Karena itu bertentangan dengan firman Allah. Makanya satu kali, ini guyonan saja. Satu kali, tapi lebih seru kalau ada istri saya di sini ceritanya. Satu kali saya kan sudah bilang sama istri saya, jangan coba-coba kamu bawa saya ke dokter dalam keadaan apapun, terkecuali saya sudah tidak dapat berbuat apa-apa, terserah. Tapi kalau mata saya masih bisa bergerak, masih bisa, sudah, nggak usah, biarkan saja. Saya yang bertaruh dengan Tuhan, iman saya yang bertaruh. Satu kali saya merasakan sesuatu yang, ini akan pulang. Saya titip pesan sama istri saya, Ma, kalau malam ini saya goal, saya pesan, takut akan Tuhan, pelihara terus. Dan Anda boleh menikah lagi, tapi pilih orang yang takut akan Tuhan. Sama nangis dia, jangan pergi pajangan, tapi besarkan anak-anak dalam Tuhan. Saya tidak tahu, sepertinya saya nggak bisa lagi melewati malam ini. Dia nangis, dia berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong suami saya, apa gitu kan. No, ke dokter nggak boleh. Jadi karena apa? Saya tahu Tuhan itu maha kuasa.
Orang bilang begini, bro, pakai hikmat bro. Saya bukan menentang hikmat. Saya tidak menentang dokter-dokter, tidak. Anak saya kalau sakit, kamu cari pilih dokter yang mana? Istri saya kalau sakit, cari dokter yang mana? Tidak bisa saya samakan dengan iman saya dengan mereka. Oh, saya dokter ibu. Saya cari dokter ibu, pergi ke dokter. Kalau pergi ke dokter, kamu harus makan obat. Kalau dibilang dokter di atas, wah, saya senang. Tinggal top, sembuh kamu. Nah, sembuhlah. Satu malam di tempat tidur, lalu dia bertanya, "Pak, kalau saya mati, Bapak kawin lagi enggak?" Saya ini orang yang taat sama firman. Kalau firman enggak melarang. Ya kan? Saya ini orang yang taat firman. Kalau saya orang yang taat firman, kalau firman tidak, yang penting saya tidak melanggar firman lah. Ya, ya langsung cubit saya. Ya itu sama, kawin lagi. Enggak, saya takut. Ya, kita harus taat pada firman. Jangan melanggar firman. Makanya pikirannya itu jangan aneh-aneh, saya bilang. Jadi kalau saya cerita ada dia, apalagi ada dia, itu tambah seru dia. Karena dia akan tersipu-sipu. Nah, jadi dia Allah yang maha kuasa. Ini saya harus wanti-wanti jamnya ini. Ya. Belum ada kode soalnya dari anak saya. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa Allah itu Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, dia juga Allah yang maha kekal, dia juga Allah yang tidak berubah. Saya tidak panjangkan situ. Nah, dampaknya bagi kita ini, ketika dia berdoa apa kita katakan tadi, ketika dia berdoa apa, Tuhan jawab. Mau Tuhan jawab doamu, kasih Tuhan. Ini anak saya, dua-dua anak saya itu dalam keadaan krisis kuliahnya, bermasalah dengan dosen pembimbing. Kalau kamu dalam 1 bulan ke depan kamu tidak lulus, kamu DO. Sujud anak saya di depan saya. Saya bilang sama dia, memangnya kamu percaya mujizat? Saya bilang sama anak saya, memangnya kamu percaya mujizat? Mujizat. Selama ini kamu di mana? Bapakmu ada di rumah, kamu tenang-tenang aja kan? Iya Pak, maaf Pak. Siapa nama dosen mau disebut? Besok saya bilang, atau kapanpun kamu ketemu dengan dosenmu, yang pertama kamu harus minta maaf. Apapun itu, minta maaf kepada dosenmu. Saya tidak tahu permasalahan kalian, tapi saya katakan kamu harus minta maaf. Dia minta maaf, ditinggal sama dosenmu. Ditinggal. Tapi nggak lama kemudian dia panggil anak saya. Selesai. Hanya dengan kata maaf, ya itu masih ada komplain-komplain sedikit lah ya. Ya, selesai. 1 bulan. Yang selama berabad-abad, hampir berapa tahun untuk menyelesaikan itu. Komplain terus. Anak saya yang kedua, yang pertama juga di Brawijaya, komplain juga. Sampai saya bilang begini, Tuhan, apa sih maksudmu? Hingga kedua anak saya mengalami seperti itu.
Karena saya bilang begini, apapun yang terjadi, kupercayakan hidup anak-anakku kepadamu. Dan tiba-tiba dosen pembimbingnya telepon. Anak saya sudah pulang di sini. Telepon. Saya bilang sama istri saya, terangkan saja secara terbuka. Karena dosen pembimbingnya ini jarang wali kelasnya. Apa namanya? Nggak tahu lah. Tapi dia apa namanya wali. Yang penting apa? Itu sudah. Jadi ya langsung telepon selesai. Ya, tapi siap udah siap kan? Sudah. Semua udah siap. Tes langsung. Selesai. Tapi saya bilang sama anak saya yang sampai saya melihat kamu di wisuda, baru saya percaya kamu sudah sarjana. Sampai mata saya melihat kamu di wisuda, baru saya percaya. Karena mana tahu itu apa-apa. Akhirnya diundanglah kita ke Brawijaya. Saya bilang sama anak saya, perjuangan belum berakhir, mulai lagi dengan perjuangan baru. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan itu mengabulkan. Mau doanya dikabulkan Tuhan? Kasih Tuhan, kenali Tuhan. Yang kedua, Alkitab katakan bahwa dampak yang luar biasa. I will be with him in his trouble. Aku akan bersama dengan dia di dalam kesesakannya, di dalam penderitaannya, di dalam masalahnya, di dalam situasi yang sulit itu. Siapa yang nggak pernah mengalami masa sulit? Ayo, angkat tangan. Easy semua? Ya. Saya juga mengalami masa-masa yang tapi saya melihat kemahakuasaan Tuhan ini. Dan itu sebabnya saya tidak berhenti mengasihi Tuhan. Pagi-pagi sekali saya sudah bangun. Jam 5 dengan teman saya berdoa. Jam 4 saya berdoa secara pribadi. Jam 5 bersama saya dan istri dan teman-teman. Jam 6 saya sampai jam 7 bersama dengan anak-anak. Pagi-pagi sekali. Belum ada suara-suara itu. Saya tidak tahu jam berapa kita bangun. Karena kita mungkin sudah merasa nyaman, ya jam-jam 8 nggak apa-apa. Tapi saya berbicara soal bagaimana menyediakan waktu special time bagi Tuhan. Ada di YouTube saya kalau mau lihat. Bukan apa. Saya bersyukur melewati masa yang sudah istilahnya sudah, walaupun saya sudah bergaji dari YouTube walaupun 1 rupiah. Saya syukuri. Udah ada jalan ya. Anak saya bilang kemarin, udah berapa gaji Bapak di YouTube? Baru 20.000. Terus saya bilang, kau taruh uangmu di bank, habis uangmu. Tapi kalau kamu di YouTube, ada terus, itu akan bertambah terus. Tenang. Haleluya. Saya bersyukur. Sebab apa? Bisa melewati masa itu gitu loh. Jadi ya nggak mudah, tapi saya melihat kebaikan Tuhan. 2 kali sehari saya melayani di dalam YouTube, karena saya sadar bahwa ada orang-orang tidak kurang, ya kalau saya mau katakan, ya ada yang terkecil 50 orang dalam 1 hari. Tapi hari-hari ini saya melihat 500, 600 sampai 1000 orang yang mendatangi, yang mendengarkan. Karena saya mencatat, ada data saya. Kemarin yang subscribe itu 15 orang. Saya bilang begini, kenapa tiap pagi dan tiap malam itu saya cek? Karena apa?
Saya ingin mendoakan orang-orang yang mendengarkan saya itu mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah mengembalikan firman-Nya dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendakinya dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkannya. Kalau disuruh taat oleh firman Allah, orang itu yang mendengar itu, saya berharap mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau dibilang hidup dalam kekudusan, orang itu hidup dalam kekudusan. Saya tidak hanya ingin berbicara, karena saya sudah merasakan bagaimana dampak mengasihi Tuhan dan mengenal Allah. Ketika engkau susah, orang bisa stres, orang bisa melakukan hal-hal yang jahat. Saya bukan tidak mengapa, masa-masa sulit saya itu sangat panjang. Saya bilang sama anak saya, ntar lagi kita akan hidup santai dalam perjalanan kemarin. Tenang saja, saya bilang. Ya. Ada masa-masa yang panjang yang begitu luar biasa. Tapi satu hal yang saya lihat, Allah memberikan kekuatan bagi saya untuk melewatinya, dan Tuhan menunjukkan keperkasaannya untuk memberikannya tiap-tiap bulan. Saya tiap-tiap bulan itu tidak kurang dari 8 juta keperluan saya setiap bulan. Tidak kurang. Dan kalau 8 juta itu sudah minus, tapi saya melihat dengan segala keperkasaan Allah, dengan segala kedahsyatan Allah, Tuhan sediakan tiap-tiap bulan. Makanya saya bilang sama anak saya, tinggal 2 bulan, santailah hidup kita. Kenapa? Panjang ceritanya. Bayangkan, nggak mungkin apa saya saja untuk yang terbuang saja itu sudah 6 juta lebih. Yang terbuang saja. Kalau 8 juta masa hidup satu apa? Dengan 2 juta, maka tidak mungkin. Tapi saya melihat keperkasaan Allah, kemahakuasaan Allah dalam memelihara umatnya. Ada khotbah saya, 4 kepastian Tuhan, dan itu hampir berapa, 1000-an orang mungkin mendengar itu. Di dalam Yesus ada 4 kepastian, termasuk dalam pemeliharaan Allah. Makanya nggak usah takut. Ada orang sampai stres, bagaimana itu? Saya cinta Tuhan, cinta Tuhan tapi bersungut-sungut. Saya kalau baca dalam Bilangan 14 ayat 28, 29, 30, di mana orang Israel bersungut-sungut, biarkan kami mati di padang belantara, dan Tuhan kabulkan permintaan mereka, dan aku akan kabulkan permintaanmu. Wih, ngeri juga. Bayangkan mereka bersungut-sungut untuk mati di padang belantara. Dikatakan firman Allah, yang 20 tahun ke atas mati, sebagaimana permintaanmu, aku lakukan permintaanmu. Hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan permintaanmu, dengan sungut-sungutmu. Mungkin Anda bercanda, tapi tidak. Karena Alkitab mengatakan setelah 10 kali mereka bersungut-sungut kepada kita, beribuan kali. Ribuan kali, mereka hanya 10 kali. Kita ribuan kali. Siapa yang tebal? Tergantung keras kepala. Apakah orang Israel? Cuma karena kita ini hidup dalam kasih karunia-Nya, itu saja membedakannya, kan gitu. Berulang-ulang hati Allah, berbalik hati Allah. Return to me, I will return to you. Jadi dia menyertai. Yang terakhir. Lalu kemudian, I will deliver and I will honor you.
Di ayat ini katakan, kalau engkau mengasihi Allah, engkau akan dilepaskan, engkau akan ditolong, dan bukan hanya itu, engkau akan dimuliakan. Di dalam Mazmur 50 dikatakan, and call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. Jadi kita yang memuliakan Allah. Tetapi di sini di ayat ini, engkau yang mengenal Allah itu, yang mengasihi Allah itu, Allah yang memuliakan engkau dengan caranya. Jadi jangan pernah bermain-main dengan mengasihi Allah. Kenali Allah, kasih Allah. Lalu hanya apa lagi? Apa itu cukup? Tidak. Aku akan panjangkan umur. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak minta panjang-panjang Tuhan umur saya. Cukup seperti, kalau nggak seperti Harun, ya seperti Musa. Siapa yang tahu usia Harun berapa? Musa ada yang tahu berapa? Hah? Hanya minta 120 tahun. Yang benar aja Pak Pendeta. Tetapi saya bilang, jangan kau kasih aku panjang umur, sakit-sakitan, beri seperti itu. Harun dan Musa itu mati saja, masih naik ke gunung. Yang satu naik ke gunung Hor, yang satu naik ke gunung Nebo. Wah, indah sekali kalau saya baca itu. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya saya terus penuh vitalitas menghadapi hidup ini. Makanya saya bilang sama anak saya, kamu masih muda, masih apa semangatnya, perlu dibakar. Dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Saya tidak tahu berapa banyak kita meminta kepada Tuhan, tapi saya berkata 120 tahun saja Tuhan. Kalau tidak seperti Harun 123 tahun, seperti Musa. Tapi itu kan permintaan. Ya. Makanya saya bersyukur sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini, 25.000 rupiah uang saya pergi ke dokter. Uang untuk saya 25.000 rupiah. Itu karena cabut gigi. Saya ompong, nggak pernah sakit gigi saya ini. Cuma kalau sudah dia saya akan cabut dia pakai tang. Istri saya nggak sanggup melihat pakai tang. Sudah ayo ke dokter, ya sudahlah. Karena baru menikah, ya sudah saya cabut. Cabut itu aja dokternya sampai ngos-ngosan. Makanya kalau istri saya sakit, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tidak dua-duanya. Itu akan selalu tidak dua-duanya. Tidak sakit hati, tidak sakit gigi. Gigi saya tidak pernah bolong. Dia hanya tanggal. Jadi kalau ompong saya ini tanggal satu-satu. Makanya gimana sih rasanya sakit gigi? Nah itu. Karena sejak saya menyerahkan diri kepada Tuhan, saya bersyukur 25.000 itulah uang saya pergi ke dokter. Sampai hari ini. Ya, itu anak-anak saya berbeda lah ya. Tapi anak-anak saya juga kalau sakit lebih sering ditumpangkan tangan, karena saya memberikan hak kebebasan bagi mereka untuk memilih. Tidak saya paksakan, iman saya harus seperti iman kamu itu harus seperti iman saya, nggak bisa. Dan yang terakhir, akan kutunjukkan keselamatan daripada akan kutunjukkan keselamatanku kepada. Keselamatanlah orang yang dicari oleh semua orang, dan Tuhan menyediakan itu bagi kita. Dampaknya begitu luar biasa. Pertanyaan saya, apakah kita mengasihi Allah dan betul-betul mengenal Allah? Kalau kita mengasihi Allah, maka saya sebagai penutup, Yeremia, coba dibaca Yeremia 17 ayat 5. Dengarkan cepat saja. Dalam ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara.
ia tidak akan mengalami keadaan baik. Dan ia tinggal di tanah angus, di padang asin, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak, karena sudah terlalu banyak jadi konsentrasinya. Dan yang tidak mengalami panasnya terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun-tahun kering, dan yang menghasilkan, yang setiap yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, kan? Nah, saya tidak akan panjang lebarkan, tetapi saya berharap itulah kesimpulan. Kalau kita mengasihi Allah, kita betul-betul mencintai dan mengenal kuasa kehadirannya dimanapun kita mengenal Allah itu, dan kita akan memiliki sesuatu yang luar biasa yang dapat kita nikmati dalam hidup. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar lip service-nya Allah, tetapi Dia ingin melihat engkau, supaya terjadilah Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8 itu. Jangan ambil ayat yang ke-5 dan 6, enggak baik. Ambil ayat yang ke-5 dan yang ayat yang ke-7 dan 8. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran. Kami mengasihi Tuhan dan sekaligus mengenal Engkau. Dengan itu kami mengandalkan Engkau, Tuhan Bapa di surga. Karena pengenalan kami kepadamu, kami tidak akan meragukan kasih kami. Kami tidak akan meragukan pengenalan kami kepadamu, Tuhan Bapa di surga, yang memberikan dampak yang sangat luar biasa. Biarkan kami seperti pohon itu, Bapa di surga, yang terus menghasilkan buah yang tidak pernah berhenti. Demikian harapan kami bagi jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan Bapa di surga. Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah, untuk terus menjagai kami, memelihara kami sepanjang aktivitas kami di minggu ini, Tuhan. Lalukan dari segala kecelakaan, dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati, Tuhan. Beri kami tetap kekuatan, kesehatan daripada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Bapak Gembala juga yang ada di Jawa, Tuhan juga memberkati, dan dalam pertemuan di Solo, Tuhan juga Tuhan, bahkan di Solo dengan tak kurang satu pun, dan mengadakan meeting juga, semua boleh berjalan dengan baik dan tiba di kota ini dengan sehat sempurna kembali. Seluruh sidang jemaat, Tuhan, dengan segala persoalan mereka, dengan segala pergumulan mereka, kami tahu Yesus adalah jawaban dalam setiap permasalahan kami. Yesus jadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Di dalam Engkau ada kepastian pemeliharaan Tuhan, dan kami tidak boleh ragukan Engkau, karena Engkau patir kami, Bapa kami, yang mencukupkan, yang memberkati, yang memberikan segala perlindungan kepada setiap kami, yang bertanggung jawab terhadap domba-domba ini. Terima kasih Bapa di surga. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan juga masa transisi pemerintahan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sehingga berjalan dengan baik, dan Bapak Presiden Jokowi dan Mahrum boleh mengakhirinya dengan baik, dan yang akan melanjutkan juga Pak Presiden Prabowo, Presiden ke-8, dan Gibran, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan dapat melaksanakan tugas negara, dan juga kami berdoa di kabinet yang akan datang ada orang-orang percaya yang betul-betul menjadi big thinker di bangsa ini, Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih.
Dan mereka-mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit apapun yang mereka derita baik ada di luar sana, kami perintahkan dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan dalam pergumulan mereka, engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Apapun yang menjadi tangisan mereka, derita mereka, air mata, kesedihan mereka, Engkau Tuhan yang mampu menolong mereka. Engkau Tuhan yang mampu memberkati mereka. Engkau Tuhan yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan itu sebabnya Tuhan menolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, pemuda-pemudi kami serahkan dalam tangan Tuhan sebagai tiang-tiang gereja, tiang-tiang bangsa ini. Kami doakan supaya mereka menjadi orang-orang yang seperti Sadrak, Mesakh, Abednego, Daniel, Yusuf. Ketika mereka dipercayakan memimpin bangsa, mereka melakukan yang terbaik. Mereka tidak korupsi, tetapi mereka sungguh-sungguh menjaga kepentingan bangsa ini di atas kepentingan mereka ataupun golongan mereka ataupun keluarga mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan mereka yang masih sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, Tuhan memelihara mereka, melindungi mereka, menjagai mereka. Anak-anakmu Tuhan pelihara dengan kekuatan kesehatan daripada Bapa di surga, sehingga mereka bertumbuh secara hikmat, akal budi daripada Tuhan. Dan tetap engkau memberikan hatimu kepada kami, dan kami membiarkan engkau mengintervensi setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, hati kami, pikiran kami, hidup kami Bapa di surga. Dan kami berikan tempat yang paling indah di tata hati kami yang paling dalam. Memerintahlah Tuhan dari sana, menguasai kehidupan kami, menjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup dalam keberkatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Dan segala pergumulan-pergumulan jemaatmu di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong satu demi satu. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami dengan tak kurang satu apapun di keluarga kami, di rumah kami, dimanapun tempatnya Bapa di surga. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Biarkan kami menjadi penurut-penurut Tuhan. Biarkan kami orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang betul-betul mengandalkan Engkau, karena kami mengenal Engkau, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci, dan Tuhan Bapa di surga yang kekal, yang tidak pernah berubah. Kami bangga mempercayakan diri ini kepadamu dan hidup kami. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur sekarang. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Haleluya. Amin.